Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertemuan yang ke-16 kita akan membahas berapa? 17. Oh, entar lagi ya. Pertemuan yang ke-17 hari ini kita akan membahas yaitu isim mansub yang selanjutnya adalah hal. Kemudian nanti insyaallah munada. Yang pertama adalah hal. Hal ini adalah secara bahasa artinya keadaan. Sehingga nanti kalau sulit mencari hal, maka hal itu adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana. Bagaimana? Kalau kemarin maf'ul li ajlih, kenapa? Kalau fa'il, siapa dan apa? Nah, secara nahunya hal itu adalah isim yang diletakkan untuk menjelaskan keadaan pelaku dan objek. Ya, pelaku atau objek. Jadi yang dijelaskan pelaku atau objek. Nah, nanti ini pelaku yang dijelaskan atau objek yang dijelaskan ini namanya sahibul hal. Namanya sahibul hal. Yang dijelaskan keadaannya. Sahibul hal. Nah, sahibul hal itu harus ma'rifah. Sahibul hal harus dari isim ma'rifah. Saat terjadinya perbuatan. Nah, jadi dalam pembahasan ini ada dua rukun ya. Yang pertama hal, yang kedua sahibul hal. Itu harus ada dua-duanya dalam satu kalimat. Hal dan sahibul hal. Nah, halnya itu nanti selalu nakirah. Kalau isim nakirah. Sedangkan sahibul hal ma'rifah. Ja'a Muhammadun rakiban. Telah datang atau Muhammad datang sambil. Ini terjemah kita. Sambil berkendara. Rakiban. Sambil berkendara. Kalau terjemah panjangnya itu dalam keadaan berkendara. Ya, sambil. Di sini halnya rakiban. Sahibul halnya yang dijelaskan Muhammad, ma'rifah. Ya, ma'rifah, kemudian dia pelaku. Kemudian yang kedua objek. Ra'aitu Muhammadan masyian. Saya melihat Muhammad sambil berjalan. Saya melihat Muhammad dalam keadaan berjalan. Nah, di sini sahibul halnya Muhammad. Muhammadan masyian. Muhammad sahibul hal ma'rifah, kemudian masyian hal. Nah.
Nah, kemudian hal dan sahibul halnya harus sama jenis dan jumlahnya. Kalau sahibul halnya, jadi hal itu mengikuti sahibul hal dalam jenis dan pada jenis dan jumlahnya. Kalau sahibul halnya ma'rifah jenis muzakkar, muzakkar muannas. Kalau sahibul halnya muzakkar, maka halnya ikut muzakkar. Kalau mufrad ikut mufrad. Nah. Sekarang contoh di sini. Ja'at Aisyatu rakibatan. Ja'at Aisyatu rakibatan. Aisyah datang sambil berkendara. Nah, di sini mufrad muannas. Di sini halnya ikut mufrad muannas. Hal i'rabnya sama aja. Hal mansub wa alamatu nasbihi fathah li'annahu mufrad kalau dia mufrad. Contoh yang lain yang musanna. Ra'aitu talibaini qa'idaini. Saya melihat dua siswa sambil duduk. Dua siswa dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk. Ra'aitu talibaini qa'idaini. Nah, halnya mana halnya? Qa'idaini. Qa'idaini hal mansub wala bunun nasbihi ya li'annahu musanna. Ah, gitu. Kemudian sekarang pembagian hal. Hal pembagiannya sama seperti khobar, ya, khobar kana, khobar inna, khobar mubtada, ya sama. Yang ketiga mufrad. Mufrad yaitu bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Jadi halnya itu berupa isim mufrad, berupa mufrad, ya, bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Nah. Kemudian yang kedua jumlah. Yang kedua jumlah. Kalau jumlah berarti jumlah ismiyah dan fi'liyah. Yang pertama dulu jumlah fi'liyah. Halnya berupa jumlah fi'liyah. Halnya berupa jumlah fi'liyah. Lihat kaidah di bawah ini. Setiap jumlah, entah itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, yang terletak setelah isim ma'rifah maka hal. Maksudnya i'rab jumlahnya fi mahalli, ya. Fi mahalli. Nih. Ja'al waladu yabki. Anak itu datang sambil menangis. Ja'al waladu yabki. Anak itu datang sambil menangis. Di sini mana sahibul halnya? Al waladu, ma'rifah. Ya, kemudian setelahnya ada hal, yaitu yabki. Kenapa ini hal? Karena jumlah fi'liyah, fi'il, ya, terletak setelah ma'rifah. Maka dikatakan hal. Ja'al waladu yabki. Dalam surah Yusuf, ja'u aba'ahum isya'ay yabkun. Nih, ja'al waladu yabki. I'rabnya langsung aja jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin halun. Jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin halun. Nah. Kalau i'rab panjangnya fi'il fa'ilnya di i'rab. Terus jumlah ismiyah berupa jumlah ismiyah. Sama juga. Jumlah ismiyah yang terletak setelah isim ma'rifah, ya. Setelah isim ma'rifah maka juga hal. Biasanya kalau jumlah ismiyah itu nanti ada waw hal. Ya. Jadi waw itu banyak, ya, waw ataf, waw ma'iyah kemarin, waw qasam, sumpah, waw hal.
Jadi kalau jumlah ismiyah itu biasanya nanti ada wawunya ya sebelumnya. Sebelum sahibul hal yang ma'rifah ini. Ja'al waladu, anak itu datang, wa huwa yabki. Wa huwa yabki. Apa ini artinya? Dan dia dalam keadaan menangis. Iya. Wa ja'al waladu wa huwa yabki. Ini kalau halnya berupa jumlah ismiyah. Misalnya, janganlah kamu minum sedangkan kamu berdiri, dalam keadaan berdiri. Boleh dua itu ya, boleh pakai fi'liyah, boleh pakai ismiyah. Misalnya gini, jangan kamu minum. Apa bahasa Arabnya? La tashrab. La tashrab. Boleh ini la tashrab qa'iman. Ini mufrad. La tashrab qa'iman. Jangan kamu minum sambil berdiri. Boleh pakai jumlah ismiyah. La tashrab wa anta qa'imun. La tashrab wa anta qa'imun. Jumlah ismiyah. Mana sahibul halnya? Iya, mustatir anta. Jadi harus sahibul hal, ingat, harus ma'rifah. Ingat jumlah ismiyah itu kalau kita bilang jumlah ismiyah pasti susunan mubtada khabar. Kalau jumlah fi'liyah pasti susunan fi'il fa'il atau naibul fa'il. Yang mana? Ke khabar. Kan tadi jumlah ismiyah sunan mubtada khabar. Antanya mubtada qaimun khabar. Dalam surah Al-Maidah, la taqtulus sayda, jangan kamu bunuh hewan buruan, wa antum hurum, dalam keadaan kalian sedang ihram. Itu hal jumlah ismiyah. Kemudian sekarang sibul jumlah. Sibul jumlah juga gitu. Ya, setiap ada sibul jumlah nanti misalnya terletak setelah isim ma'rifah, ya, isim ma'rifah, maka dia hal. Ya, maka dia hal. Kalau di ini enggak ada di Muyassar. Mukhtarat ada. Ra'aitu at-ta'ira, saya melihat burung, fawqa asy-syajarah, di atas pohon, sedang berada di atas pohon, atau sedang dalam keadaan di atas pohon, kalau artinya. Nah, nanti di sini fawqa asy-syajarah i'rabnya langsung aja sibul jumlah fi mahalli nasbin hal. Jadi ditanya kenapa hal ya? Karena terletak setelah isim ma'rifah. Iya, mansub, isim mansub. Ingat tadi, kalau kita sulit menentukan hal, maka tanyakan. Ya, tanyakan dengan bagaimana. Fi'ilnya itu ditanya. Bagaimana datangnya Aisyah berkendara? Berarti berkendara itu halnya. Kemudian di sini setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiro, jumlah yang terletak setelah isim nakiro, maka sifat jumlah fi'liyah.
Setiap jumlah fi'liyah yang terletak setelah isim nakirah maka sifat. Contoh dalam hadis kan, awaladin salihin yad'u lahu. Yad'u jumlah fi'liyah terletak setelah nakirah. Waladin tanwin kan nakirah. Atau anak yang anak soleh yang mendoakan kebaikan orang tuanya. Di sini kan yangnya ada dua kan, di sini yang, di sini yang. Jadi dia sebagai sifat, ya, namanya naat. Nanti kita bahas di tabi. Pertemuan terakhir insyaallah di hari Sabtu. Hah? Sifat dia, sifat itu ini. Waladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan kebaikan. Nanti ingat ya, di sini dalam bahasa ya, kalau yad'u lam itu kebaikan, mendoakan kebaikan. Kalau yad'u ala kecelakaan, kebinasaan. Sa'ad'u alaika misalnya, saya akan mendoakanmu kebinasaan. Itu maksudnya. Kalau ala. Mana? Sebelumnya hadis-hadis. Ya. Ila min salasatin lah. Nah, ila min salasatin. Naat bisa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim naat. Nah. Ada pertanyaan? Toiro. Berarti dari objek. Iya, objek. Iya. Maf'ul bih mansub. Mana? Iya, fokus saja. Sibul jumlah. Sibul jumlah jar majrur dzaraf syarun. Hal. Berarti kalau kesimpulannya hal ini isim masuk setelah fi'il sebelumnya berarti ya? Atau ada potensi selain fi'il gitu? Atau mungkin kalau sifat kan ini katanya nggak perlu fi'il, artinya jumlahnya nggak fi'il. Atau potensi lain yang kita kalau untuk hal. Hal yang mana dulu? Untuk posisi susunan hal. Artinya kan ini kan bisa terkait, kita bisa bilang ini maf'ul bika, maf'ul ma'ah atau hal. Artinya posisinya harus fi'il saja atau bisa. Kalau itu kalau membedakan waw ma'ah atau waw ini, waw hal dari artinya. Dari artinya. Kalau waw ma'ah di sini bisa enggak? Waw top nggak bisa. Coba sekarang.
Wa khuliqal insani nuna. Apa ini? Nu. Ya. Khuliqa majhul ya kan? Lihat fiilnya. Sekali lagi kalau ketemu fiil lihat majhul atau muta'addi. Lazim. Majhul atau lazim. Ya. Kalau majhul berarti dia butuh naibul fa'il. Wa khalaqal insanu dha'ifan. Dha'ifan ini sebagai halnya. Dha'ifan sebagai halnya. Mana sahibul halnya? Ini al-insanu. Ma'rifah ya kan? Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau manusia diciptakan sambil lemah kan gak enak terjemah. Dalam keadaan lemah. Ya. Iya pasti. Kalau ini. Enggak. Kalau maf'ulun bih enggak. Maf'ulun bih bisa ke depan. Yang mana? Tetap di akhir kan? Hal tetap di akhir. Jadi dia ada penghalang antara sama hal. Waw itu penghalang. Waw penghalang. Kan saya bilang halnya al-waladu. Halnya huwa ya beki. Bukan. Halnya huwa ya beki. Jumlah ismiyah. Lalu sahibah halnya waladu. Iya. Wanya Waw hal aja. Itu untuk ini aja, untuk agar agar ketahuan ini hal gitu loh. Tanpa ini bisa. Ya. Kalau tanpa waw misalnya ya. Contoh. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Wajhuhu mudhi'un misalnya. Nah, ini. Muhammad datang dalam keadaan wajahnya bersinar. Nah, misalnya. Tanpa waw. Taruh waw boleh. Ja'a Muhammadun wa wajhuhu mudhi'un. Yang penting jumlah ismiyah atau fi'liyah terletak setelah isim ma'rifah. Ini. Ya. Mau ada waw atau tidak? Di Mustarab ini ada keterangan kadang-kadang hal mendahului sahibul hal. Kayak gimana tuh? Contoh. Rakiban ja'a aliyun. Rakibannya hal. Rakiban ja'a aliyun. Oh itu di ini di awal. Di sebelum Rakiban ja'a aliyun. Nah. Ada pertanyaan silakan. Ada juga yang dijelaskan langsung dua-duanya ya. Langsung fa'il dan objek. Itu bisa juga. Tapi nggak usah dibahas dulu.
Yang penting tahu dulu inilah ini. Hal itu seperti ini, jumlah mufrad syibu jumlah terletak setelah isim ma'rifah. Ya, sudah. Kita latihan 3 menit ya. Ya. Coba dari dokter. Nomor 1, Nurhayati minum sambil duduk. Terus Akhi Abdurrahman nanti nomor 2 ya. Terus Akhi Fahri. Abdurrahman. Ini Akhi Muhammad Salim. Nomor 2 Akhi Arif. 3 Rizki. Akhi Rizki 4. Akhi Abdurrahman 5. 6. Akhi Fahri 6 ya. Ayah. Apa? Iya, tasrabu. Apa? Lupa tadi ya. Jadi sahibul hal, hal itu ya, lupa jelaskan tadi. Hal itu dia biasanya dari isim fa'il dan isim maf'ul. Hal. Rakibun. Ikut pola fa'ilun. Atau maf'ulun. Ikut isim maf'ul yang tasrif. Ya, yang mufrad. Ya, apa? Ya, jalisatan. Syaribat Nurhayati atau tashrabu Nurhayati jalisatan. Nah, terus si Musalim. Apa? Syariba. Pakai ini. Pakai isim fa'il. Jalisan. Syariba Lutfi jalisan. Dha'i. Berarti bukan masuk pola fa'il. Gimana? Tadi kan wa khuliqal insanu dha'ifan. Iya. Polanya bukan fa'il saja. Bisa sifat gitu. Enggak, dia isim fa'il. Berarti dha'ifan. Enggak, dha'ifan. Isim fa'il dha'ufa kan dha'ifan. Nanti dha'ufa yad'ufu dha'fan. Dha'ifan. Nah itu. Dha'ifun. Isim fa'il. Ada lagi? Ya. Pokoknya isim fa'il gitu loh. Isim fa'il. Tapi kalau yang selain itulah ini. Terus Khirib.
Yang mana? Apa itu yasrubani? Syariba kan? Syariba yashrabu. Enggak. Ini loh. Kalau jumlah fi'liyah dulu ya, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, mufrad tetap mufrad fi'ilnya. Fa'ilnya yang dua ya kan? Yashrabu. Yashrabul waladani. Kalau dia jumlah ismiyah, al waladani yashrabani. Deh. Aja. Ar. Soibul hal harus ma'rifah. Kan musanna harus jenis sama jumlahnya sama kan? Mansub. Apa? Iyalah. Dimaksudkan lagi. Ya, yashrabul waladani atau rajulani jalisaini. Ini qa'idaini. Soibul hal dengan hal harus sama ya kan? Jenis dan jumlah. Terus akhir rizki. Al. Ya, jalisatain. Terus syari. Syaribal waladu jalisan. Terus murna ya? Ya, terus yang nomor 5 tuh, coba ulang nomor 5. Jamak nomor 5 itu. Anak-anak. Iya, banyak. Jalisina. Jamak. Ya. Terakhir Abdurrahman. Tinggal jadi ya. Itu juga jamak. Anak-anak perempuan. Banyak. Pakai jamak muannats salim. Iya, mansub ya kan? Mansub dengan kasrah jamak muannats salim. Jalisatin. Ingat lagi tabelnya. Itu pasti itu dah. Makanya dihafal mati ya kan?
Kalau kita hubungan dengan bahasa, yang tadi kan misalnya dua anak-anak laki-laki itu sendiri. Iya. Jadi dia selalu awal wahum bisa wahum jalisuna atau wahum jalisuna. Isim bisa. Nah, mudah insyaallah ya. Dan sekarang munada. Kita gas. Isim mansub yang terletak setelah huruf nida. Isim mansub yang terletak setelah huruf nida. Huruf nida itu banyak ya. Ada ya, ada a, ada ai. Ini yang sering kita. Ai gitu kan, ai. Berarti huruf nida itu. Orang Indonesia udah paham Arab. Hukum munada ya. Nah, munada itu nanti ya, munada itu adalah isim yang terletak setelah itu, setelah huruf nida. Misalnya Ali. Nah, Ali ini munada namanya. Ya, Ali ini munada namanya. Nah, i'rab dari munada adalah mansub. Nanti mansubnya ada yang secara lafaz dimansub. Ya, secara lafaz. Ada secara mahal. Mahal fi mahal ini dulu. Maksudnya mahal. Fi mahal. Ada secara lafaz langsung mansub gitu. Misalnya ya Abdallah ya kan. Nah, ini langsung mansubun. Munada mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Nah, gitu. Secara lafaz langsung mansubun. Secara mahal nanti ada. Kenapa di sini mansub? Ya, kenapa dia di i'rab mansub munada itu? Karena seolah-olah kita mengatakan unadi, dia sebagai maf'ulun bih. Unadi atau ad'u. Ini. Jadi ada ini yang terbuang di sana. Tapi diganti dengan ya kan. Unadi Abdullah, saya memanggil Abdullah. Unadi ad'u Abdullah, saya memanggil, mengajak, menyeru. Makanya mansub ya kan, karena ada fi'il fa'il yang dibuang. Nih fi'il fa'il yang dibuang. Unadi ad'u. Nanti kalau ditanya kenapa dia mansub, dikatakan mansub munada, ya ini karena ada fi'il fa'il yang dibuang. Aslinya maf'ulun bih ini sebenarnya, makanya dia mansub maf'ulun bih. Tapi dikatakan munada karena terletak setelah huruf nida itu. Huruf panggilan. Munada artinya kan yang dipanggil. Kalau kita kan nanti kebiasaan kita kan menghilangkan huruf nida, manggil kan. Muhammad. Nah, gitu. Itu huruf nidanya hilang. Nanti ada pembahasan. Itu kebiasaan kita manggil. Gak pernah kita bilang ya Muhammad. Gak pernah kan.
Sekarang macam-macam munada. Macam-macam munada. Ingat, kalau saya katakan munada berarti isim terletak setelah huruf nida. Yang pertama alam mufrad. Nih. Alam mufrad. Alam artinya nama, ya kan? Nama orang yang mufrad. Muhammad, Muhammadani. Nih. Atau Muhammadina. Nanti di sini. Ya. Muhammadaini. Al-alam mufrad. Nah, al-alam mufrad ini maksudnya apa? Mufrad di sini seperti ini, bukan jumlah dan bukan syibu jumlah. Nama orang, ya, bukan jumlah dan bukan syibul jumlah, mufrad. Ya. Yang penting nama orang, baik itu jumlahnya nanti 2, 3, ya. Bentar dulu. Betul tadi ya, Muhammadani. Sini Muhammaduna. Nah, sini. Kalau yang dipanggil itu adalah ini mufrad alam, ya, yang bukan jumlah dan nama orang, maka dia mabni. Ya. Mabni dengan tanda marfu'nya. Mabni dengan tanda marfu'nya. Isim mufrad tanda marfu'nya apa? Dhamma. Gimana? Enggak tanwin. Tanpa tanwin. Dhamma. Mabni dengan tanda marfu'nya. Berarti di sini Muhammadu mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin munada. Nah, gitu. Jadi Muhammadu mabniyun ala dhammi fi, kan i'rab munada mansub, ya kan? Fi mahalli nasbin jadinya. Munada. Ya Muhammadu. Ingat, tanda mabninya itu tanda marfu'nya. Tanda marfu' isim itu sendiri. Kalau dia mufrad berarti dhamma.
berarti dia mabni ala dhamm. Nah, kalau dia musanna, tanda marfu'nya apa? Alif. Berarti mabni ala alif. Nah, gitu. Ya, sama. Kalau Muhammaduna mabni ala wawi. Fi mahalli nasbin munada. Nah, gitu. Ya Muhammadani, ya Muhammaduna. Dalam Al-Quran ini banyak yang ini. Ya Maryamu, ya Adamu. Itu yang pertama, alam mufrad. Mabni dengan tanda rafa'nya. Mayasar halaman berapa ya? 7, 6 ya? Di sini 6. Terus yang kedua ini bukan alam, tapi dia nakiro. Irobnya sama ya, mabni dengan tanda marfu'nya. Nakiratun ghairu maksudatin. Contoh, ya rajul, rajulani. Terus rijal ya kan, jamaknya. Kalau tajiruna, iya sama. Apa artinya nakiro? Nakiro nggak beralif lam. Ya. Nakiro, isim nakiro. Ghairu maksudah. Kayaknya maksudah ya. Maksudah ya kan? Iya, nakiro maksudah. Bukan ghairu, nanti ghairunya. Nakiro maksudatun. Nah, dia nakiro tapi maksudah ini artinya yang dimaksud. Jadi orang yang dimaksud itu sudah tahu dia, sudah tertentu. Ya, maksudah itu yang dia panggil itu dia yang manggil itu tahu siapa yang dipanggilnya. Yang dia sudah ketahui orangnya ini ya. Nah, seperti misalnya ustadz, ya ustadzu. Tahu. Yang gairu maksud itu orang buta atau orang lagi tenggelam. Nanti itu. Nakirah maksudah. Nah, ini nakirah maksudah. Hukumnya sama dengan ini yang di atas mufrad alam, mabni dengan tanda marfu'nya. Jadi rajulu kalau di i'rab, rajulu mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin munada. Nah, coba akhi Fari, rajulani, coba ya rajulani. Nah, gitu. Terus Hifani rijalu.
Iya, munada. Tajiruna Khirozi. Nah, gitu. Itu nakiro ya, nakiro. Selain nama orang gitu. Nah, sekarang yang selanjutnya. Yang selanjutnya yang ketiga ya. Macam-macam munada yang ketiga adalah mudhaf. Mudhaf. Ingat mudhaf itu nakiro ya. Kemudian ma'rifah. Nanti di akhir ini di hari Sabtu insyaallah kita bahas. Ma'rifah. Baitu Muhammadin. Jadi kata majmu' ya. Majmu', kalimat majmu' maka itu mudhaf ilaih. Nanti mudhaf itu enggak boleh 3 ya. Nanti kita belajar di hari Sabtu. Penting ini dulu. Ya, nah kalau yang mudhaf ini sekarang i'rabnya lafzan. Ya, bukan mabni lagi, bukan fi mahalli. Jadi ingat yang fi mahalli itu yang jumlah, sibul jumlah, mabni. Nah, itu yang di-i'rab fi mahalli. Misalnya ya, ya bani Israila, ya bani, ya ahlal bait. Enggak harus nama orang. Yang penting mudhaf. Ya, mudhaf. Ini kalau di i'rab ahla langsung munada. Munada mansub wa alamatu nasbihi fathah li annahu mufrad. Ya. Bani munada mansub wa alamatu nasbihi apa? Hasbun nun atau ya? Hah? Ya ya. Kan isim. Hasbun nun itu untuk fi'il. Banin. Hah? Iya, banina ya kan aslinya. Karena dia mudhaf. Nah. Kan mudhaf. Di antara hukum mudhaf itu enggak boleh beralif nun kan? Enggak boleh nun. Enggak. Itu ya ini yang mu'tal. Ya. Munada mansub wa la munasbihi al-ya li'annahu jamak mudzakkar salim. Wa la munasbihi al-ya li'annahu jamak mudzakkar salim. Ya. Ya bunayya.
wahai anakku, ya bunayya. Ya, dia mansub. Mansubun wala munasbihi fathah muqaddarah. Iya, lafaz. Kan mudhaf ilaih. Nah. Wahai ibni, ya bni boleh, ya waladi. Fathah muqaddarah. Mau maghrib kan? Menjelang. Ya ahlal kitab, ya. Ya ahlal kitab. Hah, bingung? Kok bingung Bani kan? Hah? Bunai? Gimana? Enggak, itu tazkir. Iya. Tazkir untuk kasih sayang. Aslinya ibnun kan? Jadi bunai. Ahla. Mudhaf. Kalau tasgir kan kita nggak pelajari ya. Tasgir itu pengecilan ada maunya kan, entah itu untuk ngejek kan, atau untuk kasihan, ya, ya tawadu, tuailib. Wah mantap nih. Masuk sini kan? Masuk ya. Nanti untuk ini refreshing ya. Misalnya wahai bapak Aufa misalnya kan. Nah, ya Aba munada mansub wala mutanasbihi alif li'anahu asma khamsah. Nah, gitu. Seperti i'rab sebelumnya maf'ulun bih gitu. Emang ini maf'ulun bih ya kan? Kemudian nakirah ghair maksudah dulu. Yang keempat. Nakirah ghair maksudah. Nakirah ghair maksudah. Nakirah ghair maksudah. Nakirah yang masih umum, ya. Masih umum dan belum tertentu yang dimaksud siapa gitu loh. Yang penting dipanggil. Ya. Seperti orang buta jatuh, dia mengatakan ya, nah ini nanti nakirah maksudah ini, nakirah ya, dia nakirah. Nakirah maksudah ini nanti dia juga mansub ya. Tapi tanwin. Ya rajulan. Angkis nih, bantu saya. Ya, yang penting laki-laki, siapa saja yang lewat misalnya. Ya. Maka itu nakirah ghairu maksudah. Ya rajulan. Kalau yang tadi yang di sini udah tahu yang dimaksud. Ya. Kalau kita yang itu yang nakirah maksudah itu bro. Kau udah tahu kan? Bro.
Atau orang tenggelam misalnya, dia tenggelam, pengen minta tolong, dia bilang gitu. Ya. Siapa aja yang lewat, wah ya gitu. Ya rajulan, ya rajulan. Nanti kalau ya rajulu, berarti yang lain nggak usah noleh yang lain kan? Nah, kalau ya rajulu. Kalau ya rajulan berarti umum dia, semuanya boleh noleh. Kalau yang maksudah tadi kan rajulu dia. Berarti yang di ini aja. Yang dimaksud aja. Gimana, masuk nggak? Buntu ya. Jadi kalau goyang maksud tetap dengan standar maksudnya berarti. Gimana? Enggak maksud dengan standar rafa itu. Enggak, ya. Enggak. Tetap kalau ini rajulan munada mansub wala mudnas bihi fathah. Munada mansub wala mudnas bihi fathah. Oh, nanti ada yang alif lam. Nah, ini mudah bedakan ini ya, ini ya. Mufrad alam dengan nakiro maksudah. Kalau mufrad alam dia ma'rifah pasti. Alam nama orang ya. Kemudian kalau ini nakiro. Nanti beda dengan nakiro gairu dengan maksud ya. Di sini dia mabni. Kalau ini dia morob lah gitu. Ya. Misalnya kalau dua ya rajulaini. Ya rajulaini. Ya. Kalau ini kan ya rajulani. Kalau di sini ya rajulaini berarti dia butuh dua orang misalnya kan? Butuh dua orang. Ya rajulaini. Itu mansub wala munada mansub wala mutanasbi al-ya' li annahu musanna. Kalau banyak ya rijalan. Nah. Ya rijalan. Kalau itu ya rijalu. Nah. Ya, terus yang terakhir ini agak sulit jelasnya ya. Yang syabih bil mudhaf ini. Syabih itu menyerupai mudhaf ilaih. Ya, dia menyerupai mudhaf ilaih susunannya. Seperti tali'ul jabal ya kan? Tali'ul jabal. Tali'an jabalan. Ya tali'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Wahai pendaki gunung. Ada tali'un jabalan. Iya. Jabalan dia maf'ulun bih. Enggak, maf'ulun bih dari tali. Tali itu isim fa'il yang beramal. Nah. Hah? Kalau itu enggak dibahas ini. Karena sudah atas itu, sudah tingkatan lanjutan. Nanti ada isim maf'ul itu beramal jadi naibul fa'il. Dalam surah ayat Al-Baqarah, asimun qalbuhu.
Asimun qalbuhu. Ya. Nanti ada kalau isim fa'il beralif lam, isim fa'il itu tanwin, berarti dia nanti beramal. Ya, beramal. Bisa beramalnya nanti karena beramal setelahnya fa'il atau setelahnya maf'ulun bih. Tergantung isim fa'ilnya, muta'addi atau lazim. Tergantung isim fa'ilnya. Ya. Misalnya nih. Misalnya nih. Ana syaribun. Nih. Ana syaribun al-ma'a. Nah. Ana syaribun al-ma'a. Saya minum air. Al-ma'a di sini maf'ulun bih. Kenapa dia maf'ulun bih? Kan enggak ada fi'il fa'il. Maf'ulun bih karena ada isim fa'il yang beramal. Ini isim fa'il dia beramal, butuh maf'ulun bih maksudnya. Beramal. Dari mana taunya beramal? Tanwin atau beralif lam. Dalam Al-Qur'an memang ada itu Al-Qur'an. Tapi misalnya kan gundul, gimana kita bisa tahu dia tanwin? Hah? Kalau enggak ada alif lam? Hah? Tanwin ketemu? Yang ini? Ini tetap ini syaribunil kalau dalam ilmu tajwidnya kan. Tanwin ketemu alif. Ya. Kalau bahasa kita ya syaribun al-ma'a misalnya. Atau bisa juga syaribul ma'a, enggak apa-apa. Kalau orang sudah paham. Ya. Ini kan enggak mungkin jadi mudhaf ilaih ya kan? Itu yang dimaksud. Syabih bil mudhaf itu. Nah. Ini yang dimaksud. Nah. Hah? Nah kalau kita ini ya syariban ma'an. Ya syariban al-ma'a atau ya syariban ma'an. Nah. Wahai orang yang minum air. Ya syariban ma'an. Syabibil mudhaf. Ada juga yang isim maf'ul. Ya isim maf'ul. Nah. Isim maf'ul apa isim maf'ul? Misalnya majruh. Majruh yang ini majruh. Batnuhu. Ini alif lam lah. Al majruhu batnuhu. Al majruhu batnuhu. Yang terluka perutnya. Ya. Yang dilukai perutnya. Berarti ini apa ini? Naibul fa'il. Ya, ini isim maf'ul yang beramal. Nanti pokoknya dalam kitab gundul, kalau ada seperti ini, isim fa'il atau isim maf'ul beralif lam kah, kemudian ada isim setelahnya. Nah, lihat itu, beramal enggak ini? Kalau beralif lam berarti beramal, kalau tanwin berarti beramal. Seperti tadi asimun qalbuhu dalam surah Al-Baqarah itu. Ayat berapa ya itu surah Al-Baqarah? Pokoknya paling atas dia.
surat terakhir. Nah ini surah halaman terakhir. Surah Al-Baqarah 283. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Fa innahu athimun qalbuhu. Qalbuhu itu qalbu sebagai apa? Fa'il. Fa'il dia. Kenapa fa'il? Bukan maf'ulun bih. Karena asima itu enggak butuh maf'ulun bih. Lazim. Nah, lihat itu dulu. Udah ini sebagai wawasan aja ya. Nanti ketemu di lanjutan insyaallah. Nah, sudah ini. Sekarang munada yang beralif lam. Hukum munada. Yang keenam lah ya. Munadanya beralif lam. Nah, kalau dia beralif lam harus ditambah ya-nya. Ditambah ya ayyuha atau ya hadza. Ya hadza. Kapan ini? Kalau dia alif lam mudzakkar. Ya, yang keenam. Mudzakkar misalnya ya ayyuhal mudarrisu. Atau ya hadzal boleh. Ya ayyuhal mudarrisu. Ya hadzal mudarrisu. Kalau munadanya alif lam ya, beralif lam. Pakai ya ayyuha. Ya hadza. Kalau dia beralif lam kemudian dia muannas ya. Maka pakai ya ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah kan? Atau ya hadhihi. Ya ayyatuhan nafsu. Nafsu kan ini muannas. Muannas yang enggak ada cirinya. Wahai jiwa, ya ayyatuhan nafsu. Boleh ya hadhihin nafsu. Boleh. Itu kalau beralif lam. Hah? Kenapa? Karena yang enggak ada cirinya. Dilihat dari Al-Qur'an. Mutmainnah. Muannas kan ininya sifatnya. Nah, dari Al-Quran. Ya ayuhan nas itu kan. Ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil. Ya ayuhal muddatsir. Ada ayuhannya. Ada. Nah nanti i'rabnya kalau ayyuha ini ayyatu. Nah, i'rab sama dengan nomor 1. Nah, sama dengan nomor 1. Mabni ala dhamm fi mahalli nasbin munada. Ayyu itu. Terus yang ini, yang nafsu sama tadi yang al-mudarris itu sifat. Sifat. Bukan. Ha ini seperti huruf tanbih. Harfu tanbih. Ha. Itu untuk peringatan gitu. Supaya orang itu oh ya, gitu seperti itu. Supaya orang itu
ngah ya. Ngah gitu. Tanbih. Perhatian. Nah, nanti selanjutnya kalau munadanya itu lafaz Allah. Ya. Ada dua keadaan kalau lafaz Allah. Yang pertama, ya, itu kan Allah kan ada alif lamnya, nggak boleh ada ayyuhanya. Kalau Allah, ya ayyuhallah, nggak ada. Ya, nanti itu. Nih, kalau beralif sekalipun alif lam, boleh langsung Allah, ya Allah, boleh langsung. Boleh langsung ya Allah. Langsung. Ini namanya qotok, di qotok hamzah wasalnya di qotok. Ya. Maksudnya dibaca. Hamzah wasalnya dibaca. Ya Allah. Ini hamzah wasalnya enggak dibaca. Ya Allah. Nah, boleh. Ya Allah. Ya Allah, boleh. Nanti itu setelah ini. Terus keadaan yang kedua. Allahumma. Ini artinya ya Allah. Allahumma. Ya Allah atau ya Allahu. Nah, ini Allahumma. Mana huruf nidanya? Huruf nidanya diganti dengan mim tasydid. Allahumma artinya ya Allah. Allahumma. Kalau ya Allah itu jadi ya Allah. Kan alam, mufrad alam. Nama kan? Ya, terus sekarang yang buang huruf nida. Ini banyak ya. Buang huruf nida. Huruf iyanya dibuang gitu, enggak dipakai. Maksudnya enggak diucap. Seperti dalam surah Yusuf, Yusufu a'rid an hadza. Yusufu itu ada huruf nidanya. Yusufu munada fi mahalli nasbin. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Robba, berarti dia apa? Ini dia apa? Makanya dibaca mansub. Munada mansub walam tasbih fathah. Rabbana. Kalau Rabbi sama juga, ini juga. Ingat dia bersambung dengan ya kan? Ya. Aslinya bersambung dengan ya ya. Biasanya dibuang. Itu Rabbi. Ini kalau i'rab sama juga, mudhaf juga ini. Ya, munada mansub wala mutanasbihi fathah muqaddara. Kan yang muqaddara maksur mangkus bersambung ya mutakallim. Dihapus karena kebiasaan orang Arab. Boleh dihapus. Ya. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Kalau yang kayak Rabbana ya Rabbi itu enggak perlu ya. Boleh ada ya-nya. Boleh. Mau dihapus silakan. Kalau enggak ada ya-nya juga apa namanya? Maknanya sama. Enggak ada ya-nya. Sama juga. Tapi karena dihapus. Gimana? Iya, Al-Quran. Rabbana Rabbi zidni ilma. Ya. Qur Rabbi
zidni ilma. Nah, sekarang latihan. Munada selesai dah. Besok itu aduh. Panjang besok itu. Ada tamyiz, mustasna, istisna. Apalagi ini bilangan. Wah, itu udah. Tamyiz. La, belum la lagi. La nafi. Hari Sabtu baru majrur ya dengan tawabi. Hari Ahad mungkin lanjut tawabi dikit. Kan panjang waktunya. Insyaallah hari Ahad sampai jam 10. Mana Khidir nih? Ya, sekarang kita baca ini. Adkhil adawatin nida'i fi ma yali. Fi ma ya'ti. Ayo, akhi Yoga. Nah, masukkan ya. Lihat dulu ini. Yang tadi. Kok abi? Kan mansub. Mansub dengan apa? Abu. Iya berarti? Ah, ya Aba Bakrin jadinya. Nah. Terus oke, Abu Sabik. Nah, berarti mudhaf dia mudhaf. Kok bani ini sama? Ya. Jangan bani itu ini ya, mudzakkar salim. Sama seperti ya. Inilah. Ya ahlal bait. Berarti apa? Ya benar. Ya benar langsung. Ya benar Umar. Gitu. Ya benar Umar. Kan mudhaf. Ya benar Umar. Enggak, dia mudhaf ilaih. Mamnu nasaraf. Nasaraf. Umaru. Ya Salimu. Ini kan nama orang. Ya Salimu. Ini dia masuk ke sini. Mufrad alam. Ya salimu. Enggak boleh tanwin. Ya salimu. Terus akhi Arif. Salim. Enggak nama orang. Nama orang Pak Salim. Selamat Riyadi. Ayo. Ya. Iya. Ya akha Ali. Ya akha Ali. Terus al-alim. Ali. Alimu. Ya, terus Akhi Abdurrahman. Itu syabih bil mudhaf. Ya naiman. Itu syabih bil mudhaf ya. Ya naiman 'ala sariri. Terus
Khifari. Banat. Lain kan? Masuk mujibat. Oh, kurang itu. Banat. Halaman 69. Nah. Iya, ya ayyatuhal banatu. Terus akhi Ardan. Ya muslim. Itu masuk mana itu? Muslim. Bukan nama orang kan? Yang kedua ya. Nakirah maksudah. Terus Khayy Mursalim. Sami'ud du'a. Iya kayak gitu. Jangan pakai roban. Itu aja, masukkan iya aja. Ya sami'ad du'a. Kamu tonton fly. Terus akhi Fani. Mujib. Ya mujibat da'awati. Da'awati mudhaf ilaih. Ya mujibat da'awati. Pertanyaan? Yuk, tanda tidak ada dia A sama IQ. Yang A itu gimana? Kalau mau yang mana? A. Yang A. Iya, kan nanti dia A IQ. Terus? Yang A. Bebas mau pakai yang mana? Coba. A Muhammadu. Serius? Iya. Ai Muhammadu. A Muhammadu. Ya Muhammadu. Kalau untuk manggil kan wahai. A aja. Tergantung konteksnya. Kalau A Muhammadun anta, nah yang beda lagi. Kemarin nggak ada ini ngabuburit ya? Kami nungguin dari itu bertiga berarti sedih. Kalau ingatin loh. Lupa kemarin. Ya, insyaallah kita lanjut besok. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.